Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP. Di sini kami bertujuan datang ke Mall Pelayanan Publik untuk menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang dimana tugas itu bertujuan untuk mahasiswa mewawancarai dari dinas instansi pemerintah terkait tentang sistem informasi manajemen, yang dimana kami selaku mahasiswa program studi ilmu administrasi negara mengangkat judul yaitu penerapan sistem OSS dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar dengan studi kasus Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, yang dimana kami sudah mengangkat beberapa pertanyaan untuk kami tanyakan kepada Bapak selaku Kepala Dinas Mall Pelayanan Publik, yang dimana pertanyaan itu pertama yaitu sejak kapan sistem OSS dimulai dan diimplementasikan di Mall Pelayanan Publik Karanganyar dan bagaimana penerapannya? Oke, matur nuwun atas pertanyaan. Kalau terkait dengan sistem OSS One Single Submission itu merupakan aplikasi untuk perizinan berusaha dan itu pertama kali di launching tanggal 7 Juli 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, dan itu sebelum adanya Mall Pelayanan Publik di DPMP TSP. Kalau MPP di DPMP TSP ini diresmikan tanggal 16 Maret 2022. Jadi kalau MPP itu merupakan gabungan dari instansi vertikal maupun instansi organisasi perangkat daerah yang di Kabupaten Karanganyar. Jadi yang ada pelayanan yang non berusaha itu dijadikan satu di Mall Pelayanan Publik. Kalau OSS itu kan adalah sebuah sistem, tapi memang di OSS itu kan ada persyaratan-persyaratan yang membutuhkan rekomendasi dari OPD teknis seperti dari BPN kaitan dengan PKKPR, kemudian dari lingkungan hidup kaitan izin lingkungan, kemudian dari DPUPR berkaitan dengan tata ruang. Jadi harapannya dengan adanya Mall Pelayanan Publik, masyarakat bisa lebih dipermudah untuk mencari persyaratan yang nanti diupload di OSS, di sistem One Single Submission. Itu merupakan memang aplikasi khusus untuk perizinan berusaha. Jadi di MPP ini kan gabungan, ada yang perizinan yang bukan berusaha seperti Samsat, itu kan untuk pelayanan pajak tahunan, kemudian untuk di imigrasi itu pengurusan paspor, juga ada BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, tapi itu bukan berusaha. Jadi memang penerapannya ini tidak bersamaan, lebih dulu OSS, setelah itu baru yang MPP. OSS untuk di Kabupaten Karanganyar ini tahun 2018, kalau tidak salah bulan Agustus. Kalau MPP kita di tahun 2022 16 Maret. Berarti lebih tepatnya OSS itu lebih aplikasi untuk ya, mempermudah masyarakat untuk ya, aplikasi itu sebenarnya kan masyarakat itu bisa mengurus perizinan dimanapun, tidak harus ke DPMP TSP atau MPP, tetapi kalaupun kesulitan kita pendampingan di MPP. Itu. Ya, terus untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi selama penerapan OSS? Jika ada, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, yang jelas kan kendalanya kan awal-awal gitu, karena itu kan hal yang baru. Tentunya juga kita harus sosialisasi ke masyarakat. Dan itu memang memberikan kemudahan perizinan bagi
para pengusaha. pelaku usaha. Kalau yang sebelum OSS itu memang harus ada rekomendasi validasi dari tingkat bawah. Tapi kalau OSS ini kan izin terbit dulu, baru nanti kita laksanakan untuk pengawasan. Yang menjadi kendala kami kalau secara teknis tentunya sistem ya, karena kan namanya sistem, dan ini sistem itu kan dari kementerian. Pasti kan terjadi error sistem dan lain sebagainya. Nah, kita kan juga harus koordinasi dengan kementerian. Kita tidak bisa langsung untuk perbaikan secara mandiri. Kemudian yang kedua, dengan OSS ini yang di wilayah Pak Camat, Pak Kades, bahkan masyarakat itu mungkin masih mindsetnya masih proses perizinan yang dulu ada istilah izin lingkungan, izin gangguan. Kalau sekarang kan tidak ada, cukup langsung sistem OSS semua terbit. Nah, ini kan yang harus kita berikan pemahaman ke masyarakat bahwa sekarang untuk proses perizinan ini tidak dari bawah, tapi memang melalui sistem. Cuma memang itu penting sekali ya. Jadi pengusaha tidak hanya cukup secara administratif, tapi juga mereka setelah nanti izin terbit, mereka harus sosialisasi ke masyarakat. Ya kendala-kendala itu pasti ada, secara teknis maupun non teknis. Yang penting memang kita terus memberikan informasi ke masyarakat melalui media sosial, juga melalui forum-forum resmi. Juga kita juga pernah mengundang Pak Camat, Pak Kades, kita sampaikan untuk proses perizinannya seperti ini, dan ke pengusaha untuk bisa komunikasi yang baik dengan masyarakat. Masyarakat juga harus bisa menerima perubahan, dan yang paling penting itu kan manfaat. Kalau nanti ada perusahaan di situ kan tenaga kerja masyarakat bisa terserap, kemudian nanti akan muncul usaha kecil mikro dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana alur pelayanan perizinan usaha melalui OSS di Mall Pelayanan Publik Karanganyar? Kalau secara garis besar itu kan pemohon nanti mengajukan akun pendaftaran. Nanti persyaratan yang paling pokok adalah KTP, NPWP, kemudian sertifikat. Nah nanti kan disesuaikan karena untuk jenis-jenis usaha itu juga persyaratannya kan berbeda-beda sesuai dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah di KBLI itu kan ada yang nanti mempersyaratkan untuk perizinan dasar seperti izin nanti PKKPR, kemudian izin lingkungan, kemudian izin PBG, itu sebagai izin dasar. Nah, setelah itu nanti baru untuk masalah izin operasional. Jadi harus buat akun dulu, kemudian nanti pemilihan KBLI. Kan KBLI ini kan banyak ada ribuan. Nah, persyaratan kan juga beda-beda, dan itu juga kewenangannya ada yang kewenangan daerah, ada yang provinsi, ada yang kementerian, sesuai dengan skala. Kan ada yang skala usahanya kalau di bawah 1 miliar itu kan skala usaha kecil, 1 miliar sampai 5 miliar usaha skala menengah, lebih di atas 5 miliar itu usaha skala besar. Itu ada yang kewenangan daerah, provinsi, dan kementerian. Ya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait tentang bagaimana prosedur koordinasi antara petugas Mall Pelayanan Publik dan instansi terkait saat OSS itu diterapkan di Mall Pelayanan Publik. Kalau koordinasi lebih ke MPP karena kan MPP itu kan untuk perizinan non berusaha. Jadi awal pembentukan kan kita ada semacam perjanjian kerjasama, terus juga ada MOU. Nah, di situ kan kita sepakati berkaitan dengan jenis-jenis pelayanan, kemudian jam waktu pelayanan. Terus yang paling penting adalah kedisiplinan dari para pegawai, karena memang secara kepegawaian mereka masih pegawai dari instansi induk, cuma mereka diperbantukan di MPP. Jadi harus ada komitmen untuk mereka yang bekerja di Mall Pelayanan Publik ini mentaati terkait dengan jam kerja, kemudian juga
untuk proses perizinannya tentunya harus ada standar operasional prosedur, kira-kira berapa jam, berapa hari waktu yang dibutuhkan. Dan setiap sebulan sekali kita juga koordinasi dengan petugas-petugas yang ada di MPP untuk kita mengevaluasi dan juga mungkin berkaitan dengan fasilitas sarana prasarana mungkin kalau ada yang kurang. Kemudian setiap 6 bulan sekali kita juga ketemu dengan para pimpinan untuk menyampaikan masukan-masukan dan juga tentunya supaya mereka juga memberikan motivasi ke pegawai-pegawai MPP. Jadi yang penting kita ada koordinasi dan kesepakatan. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap layanan OSS tersebut di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar? Ya, kalau tanggapan masyarakat itu sebagian besar ya sangat menyambut baik ya, karena itu kan juga memudahkan untuk mereka mengurus perizinan. Kalau mereka bisa untuk mengoperasionalkan sistem, mereka cukup dari rumah pun bisa. Terus kemudian juga jangka waktunya di situ kan sudah ada SOP berapa hari. Jadi kan secara nilai ekonomisnya masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke DPMP TSP. Kalau mereka bisa untuk mengupload sendiri, mengurus perizinan cukup di rumah masing-masing, dan itu akan lebih transparan juga. Ya jelas itu memberikan manfaat, dampak positif bagi masyarakat. Tapi nanti yang paling penting kesesuaian. Kadang kan juga supaya izin itu bisa cepat keluar, kadang kan mereka kurang spesifik dalam menyampaikan laporan data-data, berapa modalnya, berapa luasannya. Ya itu nanti menjadi tugas kita untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian. Ya intinya untuk disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak mengenai apakah ada kesulitan dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem OSS tersebut di Mall Pelayanan Publik, karena ini kan sistem OSS ini kan masih di kayak sistem baru lah ya Pak. Ya pasti ada Mas, tergantung dia generasi tahun berapa. Kalau generasi sekarang, kalau generasi apa? Gen Z gitu ya. Itu kan rata-rata kan sekarang anak-anak kan sudah pakai ini Android. Kalau mereka sudah bisa aplikasi di Android itu saya yakin bisa. Tapi kalau yang mungkin generasi tahun berapa 70-an 80-an mungkin kurang paham. Tapi ya untuk menyikapi kendala itu kan biasanya kita juga pendampingan jemput bola ke wilayah-wilayah. Berarti ada sosialisasi tersendiri untuk masyarakat yang seperti di kampung-kampung. Sosialisasi dan juga pendampingan. Kita tidak hanya sosialisasi juga praktek. Cuma kalau untuk yang kita kan ada inovasi jemput bola. Cuma kan terkendala waktu, kita tidak setiap saat kan pasti di wilayah karena juga keterbatasan armada kita. Kita gandeng dari personel kecamatan. Nah, kemarin juga sudah buat kesepakatan dengan Pak Camat untuk yang perangkat di kecamatan, bagi kecamatan kita latih untuk operasional di OSS, sehingga kalau mungkin nanti ada masyarakat yang kesulitan, mereka tidak memahami sistem, mereka cukup datang di kecamatan. Dan ini mungkin hal yang baru, memang butuh proses. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dan memastikan dalam kualitas pelayanan OSS di Kabupaten Karanganyar ini Bapak? Ya jelas sesuai tusi DPMP TSP, kita kan membantu Bupati berkaitan dengan urusan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Itu menjadi tanggung jawab DPMP TSP, dan MPP Mall Pelayanan Publik itu di bawah manajemennya DPMP TSP. Kita yang bertanggung jawab itu untuk memastikan dari sisi pelayanan, kemudian juga dari sisi untuk kualitas perizinannya itu harus baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir, untuk apakah ada rencana kedepannya untuk sistem ini akan dikembangkan lebih yang efektif ataupun lebih dimudahkan untuk masyarakat di
masa depan? Kalau OSS itu karena itu aplikasi dari BKPM, Iya. Koordinasi Penanaman Modal, ya kita mengikuti saja Mas. Ya. Kita sebenarnya ada aplikasi, tapi bukan aplikasi yang berusaha, Iya. tapi ada aplikasi non berusaha. Kita punya aplikasi simple, sistem informasi pelayanan secara elektronik itu untuk perizinan non berusaha seperti izin tenaga medis, dokter, perawat, bidan, terus kemudian izin pemanfaatan ruang, terus kemudian izin penebangan pohon, bahkan nanti untuk izin reklamenya, untuk titik lokasinya nanti melalui aplikasi mandiri kita. Nah mungkin kalau aplikasi yang simple itu nanti bisa kita kembangkan, terus kita update, karena itu memang aplikasi inovasi kita untuk mengakomodir perizinan yang non berusaha. Karena OSS itu kan yang berusaha. Berarti untuk yang simple itu dari DPMPTSP sendiri. Jadi kalau untuk izin penelitian, jadi kalau izin penelitian kan lewatnya simple. Simple, maksudnya simple website simple itu. Terus untuk terkait dengan izin pemakaman umum juga lewatnya juga bisa simple. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang kami tanyakan ke Bapak sudah cukup untuk dipertanyakan ke Bapak terkait penerapan sistem OSS dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Dari kami mahasiswa Unisri program studi ilmu administrasi negara, dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I remember the good old days when we were young and carefree. We'd run around and play